Smart Business. Halo Smart Listener, selamat datang dalam podcast Smart Business. Dan kali ini Tasya Rustama yang akan menemani Anda. Kita akan kulik bagaimana para pengusaha ini punya tips dan juga trik mungkin di dalam bisnisnya. Dan di kesempatan kali ini saya punya narasumber yang luar biasa. Mungkin bidang bisnisnya jarang gitu ya di sounding di Smart FM, tapi ini merupakan sebuah insight baru yang tentu saja bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Sudah hadir di kesempatan kali ini Direktur Credo, Mbak Wina Jen. Halo Mbak Wina. Halo, selamat pagi Mbak Tasya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk Smart Listeners yang mungkin mendengarkan di kesempatan kali ini. Mbak Wina, ini kan sebagai Direktur Credo ya, ini bisnis yang kalau bisa dibilang bisnis konveksi ya? Iya betul Mbak. Oke. Kalau bisa diceritakan lebih jauh gitu Mbak Wina, ini kan gak hanya diwarnai oleh para pemain besar dalam tanda kutip begitu ya, banyak juga UMKM di dalamnya yang akhirnya bisa sustain di dalam bidang ini. Nah, kalau di lapangan, apakah emang seramai ini Mbak Wina? Sangat ramai. Oke. Ya. Jadi kayak memang bisnis konveksi itu atau bisnis seragam itu sangat banyak pemainnya. Karena bisa dari pemain besar, kayak semacam anggaplah misalnya Sritex juga main, sampai pemain kecil yang konveksi rumahan juga main gitu. Jadi di Grogol banyak ya? Siapapun bisa main, di Kelendang juga banyak, di Jembatan 5 juga banyak. Banyak ya, oke. Berarti siapapun bisa main di dalam bidang ini ya? Betul, siapapun bisa main. Karena kemudahan akses kah atau seperti apa hingga akhirnya ramai nih bisnis ini? Betul, menurut saya itu juga good news. Artinya banyak marketnya, makanya banyak pemainnya gitu. Jadi ya tergantung kitanya aja gimana dapetin marketnya. Baik, ketika Mbak Wina terjun di dalam bisnis itu begitu ya, sebenarnya tantangannya seperti apa sih? Menurut saya sebenarnya ini business network. Jadi di mana kalian itu bisa mencari market yang membutuhkan produk ini. Jadi siapa yang kalian bisa dapetin channelnya ataupun kalian kenal, sehingga kamu bisa tahu nih ada kebutuhan di perusahaan mana gitu. Nah itu untuk mendapatkan orang yang tepat, itu menurut saya itu kesulitan di sana. Tapi kalau itu sudah diatasi, kesulitan kedua adalah konsistensi produk. Karena kan namanya membuat seragam itu pakai tangan orang. Jadi tiap penjahit punya tangan yang berbeda-beda. Jadi kadang-kadang konsistensi itu agak susah untuk dipertahankan. Kalau misalkan kadang-kadang kita misalkan menambah penjahit ataupun penjahitnya sakit ganti orang gitu. Oke, ini kan sebuah industri yang bisa dibilang menyerap banyak tenaga kerja begitu kan. Karena ibaratnya setiap orang bisa di situ asal ada skillnya dan dilatih. Itu gimana prosesnya ketika mungkin perekrutan SDM begitu ya? Iya, jadi biasa kita sih pegangnya semacam kayak supervisornya. Jadi misalkan kita melihat misalkan penjahitnya ada pengalaman di mana. Jadi sebelum kita rekrut kita memastikan dulu mereka memang bisa gitu. Gitu sih. Ada pelatihan khusus kah atau seperti apa? Oh, biasa kita kayak kasih training dulu. Jadi mereka dicoba dulu lah, hasilnya kita lihat dulu hasil seperti apa. Tapi biasa itu supervisor produksi yang handle. Menarik ya Smart Listeners, di mana ternyata industri baju gitu kan, konveksi, tapi ini ternyata mainnya networking begitu kan? Iya, betul. Nah, membangun itu gimana Mbak Wina? Networking itu sebenarnya kan bisa dibangun dari manapun saja ya, dari kita sehari-hari, dari misalkan kalian alumni dari sekolah mana, ataupun kalian sehari-hari berinteraksi dengan siapa, itu semua adalah networking. Jadi tergantung kita punya networking kemana. Ataupun aktif di komunitas-komunitas juga bisa. Karena mau nggak mau seragam kebutuhan baju di dalam perusahaan itu merupakan sebuah hal yang ada begitu ya. Betul, itu adalah kebutuhan dasar kan. Betul. Dan ya akan selalu ada begitu ya Mbak Wina ya. Amin, semoga selalu ada. Semua perusahaan pakai seragam gitu ya. Amin. Karena untuk di Indonesia sendiri kayaknya common begitu kan, untuk perusahaan itu punya seragam sendiri. Kalau untungnya sendiri gimana Mbak Wina? Karena kan banyak nih unsur-unsur di dalamnya, nggak cuma penjahit
direktur, Iya, tapi iya. juga ada tadi koordinatornya, belum lagi di bagian yang lain. Ya untungnya ya seperti bisnis pada umumnya ya dihitung aja harga jualnya, dihitung modalnya dan juga expense-nya ya selisihnya itu ya untungnya sih. Oke. Nah, ketika momen sekarang ini di mana gempuran produk-produk dari luar negeri itu ada, itu Betul. mempengaruhi nggak? Kalau untuk seragam nggak terlalu karena kan kita bukan fashion, jadi kita bukan yang ready stock, yang kita made by order. Oke. Jadi makanya tergantung misalkan kebutuhan perusahaan ini dan perusahaan lain meskipun sama-sama seragam tapi kan akan berbeda desainnya, bahannya, warnanya. Jadi nggak terlalu banyak pemain importir. Karena mereka biasanya kalau importir itu kan mereka sudah produksi dulu, mereka ready stock. Yes. Dan kita nggak pernah tahu kebutuhan di perusahaan ini mau seperti apa spesifikasinya. Jadi nggak terlalu banyak pemain luar untuk bidang seragam. Tapi kalau fashion banyak memang. Jadi persaingannya ini hanya di dalam negeri kebanyakan. So far ya? begitu dan semoga begitu terus. Gitu ya. Nah, untuk menjamin kualitas ini kan Iya. cukup tricky ya. Tadi juga Mbak Wina mengatakan bahwa untuk konsisten itu Betul. cukup struggle. Jadi biasanya kita untuk kualitas satu yang pasti pembelian bahannya kita pegang. Jadi pastikan kita beli barangnya benar, di vendornya benar gitu. Yang kedua juga mungkin kita ada semacam standarisasi tabel, standarisasi ukuran. Yang dimana sebelum kita pas lagi tahap-tahap produksi itu kita cek apakah sudah sesuai dengan standarnya. Begitu sih. Sama sebelum pengiriman juga dicek lagi. Oke. Nah, apa yang bisa membuat Credo tuh pede begitu ya dengan kualitasnya, dengan bahkan aku lihat ada jaminan uang kembali begitu kan, ini kan luar biasa. Apa yang bisa membuat Ya, karena kita memegang tahap-tahapan itu, jadi kita tahu pasti bahwa oh ini aman gitu. Ya kesalahan pasti kadang-kadang terjadi lah, bukannya bilang 100% perfect. Namanya usaha pasti adalah kendala-kendalanya, apalagi pas lagi rame, penjahit pada sakit, gitu itu pasti ada gitu. Tapi ya karena secara garis besarnya kita pegang, ya kita cukup percayalah gitu. Dan memang kalau ada kesalahan pun kita tanggung jawab. Makanya kita percaya bahwa ya itu bisnis manapun sih, nggak cuma bisnis kita ya. Maksudnya dimanapun pegangan seorang pengusaha itu kata-kata itu penting. Jadi kalau memang salah ya tanggung jawab, ya benerin gitu loh salahnya. Itu baru bisa jangka panjang menurut saya. Baik, dan di bidang network, bidang konveksi sendiri yang tadi mengutamakan networking itu juga sangat penting begitu ya Mbak? Penting, sangat penting. Misalkan kamu beli bahan A, ternyata yang datang bahan B, ya gimana mau dipercaya gitu kan? Iya. Nah, untuk keleluasaan untuk berinovasi ini letaknya di mana kalau di bisnis konveksi? Kalau luasan untuk berinovasi ya, kalau bisnis konveksi sih kalau seragam kebanyakan mereka kalau perusahaan besar sudah ada desainnya. Iya. Jadi kita ikutin aja. Tapi mungkin kita bisa kasih input-input yang menurut kita bagusnya gimana. Tapi kalau misalkan perusahaan yang mungkin medium ke kecil, mereka biasa belum ada tuh desainer in-house. Jadi di sana kita bisa bantu inovasinya. Misalnya kita bisa cari tahu mereka kebutuhannya seperti apa, apakah untuk dalam ruangan atau luar ruangan, apakah budgetnya untuk siapa, berapa gitu. Nah, di sanalah kita bisa memberikan insight-insightnya. Oke, baik. Diferensiasi produk sendirinya bagaimana tuh Mbak Wina? Diferensiasi produk ya, sebenarnya sih ini produk termasuk produk umum ya. Jadi paling kita diferensiasinya dengan satu, misalkan yang tadi jaminan uang kembali, terus misalkan kita pastikan speknya betul, dan juga misalkan kita MOQ juga kecil. Jadi MOQ kita itu bisa hanya selosin saja kalau untuk kaos. MOQ itu apa? Minimum quantity. Oke. Iya, jadi kita seragam itu bukan hanya bisa dimiliki oleh perusahaan besar, tapi perusahaan kecil pun juga bisa. Kayak kamu karyawan cuma 4 orang, buat kaos selosin ya ayo gitu. Bisa juga. Iya. Gitu. Karena itu juga jadi perhitungan tuh dari para customer begitu ya Mbak Betul. Wina. Dimana ternyata nggak bisa nih kita untuk Iya. pesen quantity kecil begitu kan. Betul. Oke, dan Credo juga memberikan keleluasaan untuk itu ya. Betul, mengakomodasi yang perusahaan-perusahaan. Karena saya dulu pas belum mulai perusahaan ini saya pernah ikut komunitas. Kadang-kadang kita susah nih, cuma butuh 20 piece, 30 piece, cari di mana gitu. Iya. Atau pilihan bahannya kurang oke. Jadi karena itulah saya juga tertarik untuk membuat
usaha ini. Oke, baik. Smart listeners, itu tadi seluk-beluk sedikit begitu ya seputar bisnis konveksi yang kita tahu pasti di dalamnya tuh lebih kompleks lagi, Betul. lebih luas lagi, belum lagi praktisnya gitu. Tapi kita seperti itu loh gambaran besarnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak Wina. Boleh, silakan. Seputar topik-topik yang lain tentu saja di bidang Mbak Wina ini seorang direktur bisnis konveksi bermerek Credo begitu Smart Listeners, yang tentu saja bisa Anda temui begitu ya produknya di banyak perusahaan yang sudah memakai begitu ya Iya, Mbak Wina. betul. Oke, kita akan hadirkan lagi Mbak Wina, namun kita harus tutup dulu. Akhir kata, saya Tasya Rustama dan Mbak Wina Chen. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Smart Business. Lead you better.